Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan ya, kita diberi sehat, diberi kesempatan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Apapun keadaan kita, khususnya di situasi saat-saat seperti ini, kita bersyukur Tuhan memelihara kita. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat, baca bersama dengan saya satu ayat itu. Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Samuel Morse, lahir 1791 di Massachusetts. Setelah lulus dari Yale University yang sekarang dikenal, dia pergi ke Inggris untuk mendalami dunia seni. Dia di Yale University itu diajar oleh profesor-profesor yang hebat. Lalu dia selesai pendidikan, dia pergi ke Inggris untuk mendalami dunia seni, dan dia geluti dunia painting. Samuel Morse ini sangat terkenal. Sekembalinya dari Inggris, ada 4 atau 5 tahun dia di sana. Sekembalinya dari Inggris dia begitu terkenal, dan dia banyak mengerjakan proyek-proyek melukis. Sebenarnya studi dia itu sebagai research, peneliti begitu, untuk menciptakan benda-benda. Tapi sisi seni yang juga sangat kuat itu membuat dia akhirnya justru menekuni dunia seni. Seperti saya katakan tadi, sekembalinya dari Inggris dia begitu terkenal, dia begitu banyak mendapat proyek-proyek. New York City, the city of New York itu kontrak dia. Itu sekitar tahun 1825 begitu, untuk membuat sebuah lukisan di kota itu. Dia tinggal di Boston, dia menikah, ada istrinya, dan dia tinggal di Boston. Jarak Boston dengan New York City itu kurang lebih 190 mile atau 300-an kilometer, 306 kilometer lebih kurang. Tapi zaman itu tahun 18-an tidak ada komunikasi secanggih sekarang. Waktu dia mengerjakan proyek itu, dia tinggalkan istrinya di Boston, dan apa yang terjadi, rupanya istrinya terserang sakit dan istrinya meninggal tanpa dia ketahui. Papanya si Samuel, dia yang beritahu. Saya nggak tahu bagaimana dia memberitahukan karena jarak yang panjang dan tidak ada telekomunikasi saat itu. Menceritakan ini kepada anaknya, betapa kagetnya dia, kenapa tidak ada yang memberitahu saya, kenapa tidak ada yang mengabarkan berita ini waktu dia sakit, sehingga dia meninggal tanpa diketahui. Hatinya goncang, dia kecewa, dia patah hati, dia tinggalkan proyek lukis itu. 2 tahun dalam perenungannya, ketika dia patah hati, kecewa, begitu sedih, akhirnya dia termotivasi untuk membuat satu alat komunikasi yang bisa terhubung meskipun jaraknya jauh. Diciptakanlah alat yang kita kenal dengan telegraf, dengan bunyi-bunyian, sandi-sandi. Jadi telegraf dari 2 kata tele dan graf, jarak jauh, informasi atau berita yang dikirim dari jarak jauh. Samuel Morse ini terinspirasi dari pengalaman pahit hidupnya, kesedihannya, untuk membuat satu teknologi bagaimana orang bisa terhubung. Saya berpikir kemungkinan besar para pencipta, penemu alat-alat media sosial sekarang ini, seperti Facebook atau YouTube atau Twitter dan sebagainya, mungkin juga mereka terinspirasi oleh temuan dari Samuel Morse ini, telegraf ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Samuel terinspirasi dari kisahnya yang menyedihkan untuk menemukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Seperti saya katakan tadi juga, banyak orang terinspirasi dari kisah-kisah orang lain. Banyak orang juga belajar dari kisah-kisah sukses orang lain. Kenapa? Kisah orang lain itu dijadikan sebagai acuan untuk dia belajar. Itu menginspirasi hidupnya. Nah, saya mau berbicara tentang
moto gereja kita. Minggu lalu saya sudah bicara persekutuan yang manis dan ibadah yang menginspirasi. Itu moto Indonesian Living Bread Church. Minggu lalu saya sudah bicara persekutuan yang manis itu. Dan minggu ini saya mau teruskan bagaimana ibadah yang menginspirasi itu. Mengapa itu penting? Mengapa saya pikirkan dan saya rasa itu sesuatu yang penting. Saudara-saudara, ada sebuah survei, ada sebuah temuan, ada 10 alasan kenapa orang pergi ke gereja menurut sebuah survei Paul Research Center Agustus 1, 2018. Dia bilang begini, ada 10, saya akan bacakan 4 saja yang isinya menarik sekali bagaimana kita harus merespon sehingga ibadah itu bisa menginspirasi, seharusnya bisa menginspirasi semua orang yang hadir. Pertama begini, 10 alasan orang ke gereja. Yang pertama, mereka ingin merasa lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mereka mau memberikan fondasi moral sama anak-anak mereka. Yang ketiga, mereka ingin menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, mereka ingin mendapat penghiburan di saat kesusahan atau kesedihan mereka. Yang kelima, mereka ingin mendengar khotbah yang bernilai. Kira-kira begitu. Dan ada 6-10. Maksud saya menceritakan ini kenapa saudara-saudara? Rupanya orang datang ke gereja juga dengan banyak motif. Tentu mungkin karena tradisi, karena kebiasaan harus minggu ke gereja, atau karena disuruh pasangannya pergi ke gereja. Tapi 5 poin yang saya bicarakan tadi, kalau saudara tangkap, ini merupakan sebuah kesempatan buat gereja untuk melakukan tugasnya, menjangkau orang-orang yang datang dengan haus. Banyak orang datang ke gereja dengan satu ekspektasi, saya ingin memperoleh dihiburkan oleh Tuhan. Dia sedih mungkin, dia punya pergumulan, dia punya permasalahan, dan dia berekspektasi, dia menduga ketika dia datang ke gereja, dia pulang tidak sama seperti dia datang. Pernah dengar begitu ya? Tuhan, biarlah jemaatmu pulang tidak sama seperti dia datang. Jangan dia datang sama dengan susah, pulang juga tambah susah. Jangan, saudara-saudara. Enggak seperti itu. Makanya saya katakan ini merupakan sesuatu yang penting. Ini kalau saudara melihat, ini adalah sebuah peluang buat gereja untuk menangkap ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang menurut survei ini datang dengan penuh kerinduan dan permasalahan dari rumah. Di rumah dia sudah ada konflik, di pekerjaan juga ada konflik. Mbok ya di gereja jangan ada konflik dong. Harusnya kan seperti itu. Tapi ada sebuah kedamaian. Dia mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan apa yang dia perlu. Tuhan melawat umatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara, bahwa adalah sebuah peluang ada kesempatan buat kita semua yang melayani, yang beribadah kepada Tuhan untuk bekerja lebih sungguh-sungguh sehingga bisa menjawab kebutuhan yang ada. Banyak loh saudara-saudara, rupanya orang yang datang kepada Tuhan itu yang memang kita nggak tahu persoalan pribadinya yang terdalam. Dia mungkin senyum, tapi dia mungkin nggak bisa cerita. Dia mungkin masih rasa terhalang. Kepada saya pun mungkin dia nggak bisa cerita. Tapi hatinya luka, tapi hatinya sedih, tapi hatinya memerlukan Roh Kudus, tapi hatinya memerlukan Tuhan melawat. Dan kalau gereja peka menangkap ini yang saya sebut ibadah yang menginspirasi. Nah, di dalam Ibrani pasal 12 tadi, di situ dikatakan, penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudara, bahwa karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 2 poin yang mau saya sampaikan pagi hari ini, bagaimana kita bisa merespon ibadah yang menginspirasi dengan tadi data-data yang saya sampaikan kepada saudara. Nah, yang pertama saudara-saudara, di situ dikatakan beribadahlah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada Allah, kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, yang pertama saudara-saudara, ini kita datang beribadah. Nah, ibadah yang menginspirasi itu adalah ketika orang lain juga melihat bagaimana kita beribadah. Kita jangan harapkan orang lain menghormati Tuhan kalau kita sendiri juga sesungguhnya kurang menghormati Tuhan. Saudara nangkap maksud saya? Jangan harapkan orang hormat sama Tuhan kalau kita tidak hidup hormat sama Tuhan. Saya nggak boleh harapkan ketiga anak saya mengasihi Tuhan kalau saya rupanya hatinya melencong, hatinya bengkok, nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Saya nggak fair kalau saya harapkan anak-anak saya mengasihi Tuhan.
Demikian juga dengan kita. Kita nggak bisa harapkan jemaat itu terinspirasi sama kehidupan kita kalau kehidupan kita bukanlah kehidupan yang beribadah dengan sungguh. Beribadah artinya mengabdi, tentu beribadah artinya sangat luas. Saya mau bicara tentang beribadah ketika kita datang 7.30 sampai 9. Itu arti ibadah yang sempit tentu. Ketika kita beribadah, artinya kita datang sama Tuhan, kita mengabdi, mau menyenangkan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara peribadatan dari awal sampai akhir. Datang untuk mengabdi kepadanya, datang untuk melayani, bukan untuk menerima, bukan untuk dilayani. Masalahnya begini. Masalahnya yang sering terjadi adalah kita justru berbeda. Culture budaya itu telah berubah. Yang terjadi justru bagaimana gereja bisa melayani saya? Bagaimana gereja ini bisa melayani saya? Tidak lagi berpikir bagaimana saya dapat melayani Tuhan dan sesama. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya konsep yang sama, bagaimana saya bisa melayani Tuhan dan sesama, itu akan menginspirasi orang. Jadi kita nggak ribut sama apa yang gereja buat saya. Gereja menyenangkan hati saya nggak? Pendeta menyenangkan hati saya nggak? Pengurus menyenangkan hati jemaat nggak? Atau menyukakan hati jemaat? Nggak berpikir seperti itu lagi. Tapi berpikir bagaimana saya dapat melayani Kristus dan sesama. Kalau kita punya itu, kita menginspirasi orang lain. Saudara-saudara, ada sebuah kisah, kalau saudara mungkin pernah dengar kapal pesiar versus kapal perang. Kapal pesiar itu adalah untuk jalan-jalan ya, saudara tahu. Yang diharapkan dari orang yang naik kapal pesiar itu, apakah show atau pertunjukan di kapal itu menyenangkan hati dia, menghibur dia apa enggak? Apakah pelayanannya maksimal, baik atau tidak? Apakah semua yang diinginkan oleh si penumpang ini terpenuhi atau tidak? Itu kapal pesiar. Segalanya orientasinya ke diri. Apakah yang dilakukan kru-kru di dalam pesawat itu menyukakan kita atau tidak? Tapi sebaliknya kapal perang adalah kapal yang siap untuk perang. Dia diharapkan, ekspektasinya dia adalah prajurit yang siap sedia diutus ke medan perang. Mereka yang di kapal perang harus disiplin. Mereka yang di kapal perang harus mau dilatih dan diperlengkapi. Mereka yang di kapal perang harus siap sedia menerima perintah. Orang yang di kapal perang harus tunduk sama komandannya. Nah, kita ada di mana? Kalau kita ada, orang Kristen sesungguhnya ada di sini nih, di kapal yang kedua. Bukan kapal pesiar. Saudara boleh sih pesiar. Saudara boleh jalan-jalan, tapi dalam kehidupanmu beribadah, bergereja khususnya, posisi kita ada di tempat yang kedua. Kita harus siap sedia. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau ini kita lakukan, saudara-saudara, pelayanan gereja begitu mudah. Kenapa? Karena setiap orang yang ada di dalam tubuh gereja itu, di gereja itu, adalah seorang prajurit yang siap bertempur. Adalah seorang prajurit yang disiplin dan tunduk akan perintah komandan. Tapi kalau jemaat berpikir dia sedang ada di kapal pesiar, maka yang ada adalah saling tunggu. Engkau layani saya dulu. Engkau layani saya dulu, saya harus dilayani dulu, dan ini nggak menginspirasi. Nangkap maksud saya, saudara ya? Jadi saudara-saudara, yang pertama, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Kita datang beribadah dengan cara yang benar. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengutip sebuah kutipan dari seorang filsuf Romawi kuno yang bernama Marcus Cicero. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Pernah dengar ya kalimat ini ya? Ini rupanya kutipannya Cicero, Romawi kuno, dikutip oleh Presiden John F. Kennedy. Saudara-saudara, jangan tanya apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Tuhan sudah begitu berkorban luar biasa. Tidak ada satu pengorbanan yang lebih besar dari Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang mau mati untuk orang yang jahat seperti saudara dan saya. Hanya Yesus yang mampu lakukan itu. Jangan tanya apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Mungkin susah engkau alami sekarang, mungkin berat yang engkau alami sekarang, tapi jangan tanya sama Tuhan apa yang telah engkau buat. Kalau berbicara mengenai kesedihan, kemarin diadakan ibadah penghiburan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat yang hadir. Penghiburan di Pak Win Pak. Kalau bicara masalah kesedihan, sepertinya kita kita kepengen bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa engkau ambil orang yang masih muda? Kenapa engkau ambil adikku yang masih muda 35 tahun? Kenapa engkau ambil Tuhan? Apa yang engkau buat? Seolah-olah Tuhan kejam, seolah-olah Tuhan salah. Tapi
Tapi saudara-saudara, kalau kita sadar, seharusnya kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita beri untuk Tuhan. Apa yang telah kita beri untuk Tuhan. Apapun yang kau beri, tidak akan pernah bisa menyamai apa yang Tuhan telah lakukan. Namun kita dimotivasi, saudara-saudara. Namun kita dimotivasi di dalam hidup ini, selagi kita ada, selagi kita diberi kesempatan, beri yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Beri yang baik. Tuhan ingin supaya kita datang beribadah dengan baik dan layani Tuhan dengan sungguh. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Yang kedua, saudara-saudara, layanilah Tuhan dengan sungguh. Tadi saudara kita datang beribadah, tapi yang kedua, itu layani Tuhan dengan sungguh. Setiap pelayan, semua pelayan, kita semua kita ditantang untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan asal ada. Saudara-saudara percaya, kalau kita melakukan yang terbaik, sekalipun kita masih kecil saat ini, tapi engkau lakukan yang terbaik, kita akan melihat apa yang Tuhan buat. Ya, karena ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang saya atau tentang engkau. Ini tentang Tuhan yang luar biasa. Ini tentang Allah yang besar, Allah yang hebat, yang kita layani. Kalau kita memberi penghormatan, kita setia, kita taat dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, dengar baik-baik, engkau akan dipercayakan hal yang besar, dan engkau akan terkagum-kagum dengan apa yang akan Tuhan buat. Karena engkau sedang berperkara dengan Tuhan. Sekali lagi, ini bukan tentang dirimu, ini bukan tentang kita, bukan tentang manusia, ini tentang Yesus yang sedang kita layani. Kalau engkau serius sungguh-sungguh melayani apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, lihatlah, engkau akan lihat. Dan saya menggaransi, firman Tuhan berkata demikian, kita akan tercengang-cengang dengan kebaikannya Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh kepada Dia. Mungkin kecil bagian pelayanan, nggak terlalu ngetop gitu kan. Orang kan taunya kalau di depan mimbar ini yang ngetop. Saya udah pernah cerita ya, seorang pemuda di sebuah gereja datang lebih awal, pulang lebih akhir, kerjaannya hanya gulung-gulung kabel. Lalu udah umurnya cukup, nggak dapat pacar, nggak dapat jodoh. Jadi dia pikir, udah pernah cerita ini ya. Jadi akhirnya pendeta itu bilang begini, hey, ini kisah nyata sudah terjadi di Jakarta. Lalu pendeta itu bilang, hey, kamu bertahun-tahun kerja apa gulung-gulung kabel, udah punya pacar belum? Belum, Pak. Ya gimana kamu punya pacar, habis kamu di belakang mimbar, mau nggak kamu saya latih singer supaya kamu di depan mimbar bisa dilihat, siapa tahu ada cewek yang naksir sama kamu. Biasa juga kepingin juga kamu menikah, umurmu juga sudah nggak muda lagi. Kira-kira pendeta itu bilang, tahu nggak apa yang dijawab pemuda itu? Pak Pendeta, saya tahu apa yang saya lakukan. Meskipun orang nggak menilai dia, mungkin meskipun orang dia tidak masuk ke dalam hitungan, hanya gulung kabel, tapi dia punya konsep yang benar tentang Tuhan. Yang aku lakukan itu bukan tentang diriku, tapi aku lakukan itu tentang Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta terima kasih. Aku tahu ya apa yang aku kerjakan. Aku melayani Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari layanilah Tuhan dengan sungguh. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, layanilah dengan sungguh, dan engkau akan melihat apa yang akan Tuhan buat. Gereja Tuhan ini akan diberkati, amin. Pelayanan kita akan diberkati kalau kita setia, kalau kita sehati dan kita sungguh-sungguh melayani Dia. Tuhan akan berperkara. Ini maksudnya kenapa ibadah yang menginspirasi itu artinya seperti itu. Bahwa setiap kita yang melayani Tuhan, melayani dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekedarnya. Penerima tamu di sana, dia sudah gelar meja, dia sudah siapkan senyumnya, ya. Dia senyum, meskipun senyum Anda nggak dilihat orang karena pakai masker, nggak apa-apa. Senyum aja, Tuhan tahu. Bener nggak? Jadi saudara lakukanlah yang terbaik. Saudara mungkin kalaupun nggak berjabat tangan karena sekarang kondisinya yang mengerti, mungkin saudara bisa begini atau begini atau apa sajalah ya. Asal jangan ditendang ya. Itu sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Pemimpin pujian. Baru saya ngobrol-ngobrol dengan ketua bidang pujian, Isya ya. Wah, kita perlu latihan nih Pak. Wah, saya semangat, saya tangkap semangat ini bagus. Meskipun keadaan seperti ini, meskipun kita tidak banyak, latihan itu perlu. Dia bilang, Pak, kita perlu latihan. Good, saya tangkap. Wah, puji Tuhan. Saudara, kita harus memberi yang terbaik. Nanti kalau Tuhan izinkan lagi masuk ke dalam, saya mau khususnya anak-anak muda layani Tuhan, main musik. Siapa? Anaknya Om Nove ini,
Jason, maaf, sorry saya suka lupa. Jason, Josafat, anak-anak muda, mari layani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, hidupmu akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, saya melihat itu. Anak-anak saya tolong jangan salah persepsi ketika saya menceritakan sebuah kisah ya. Maksud saya ingin menyampaikan pesannya, bukan kisahnya sebenarnya. Saya bersyukur sama anak saya nomor 1, Josiah. 10 tahun dia di negeri ini dan 10 tahun dia bantu saya melayani pagi, siang, sore. Saksinya Om Pendeta Ritiau. Beliau tahu persis. Saya pernah datang ke rumah beliau juga, didoakan waktu saya sangat-sangat sedih, sangat-sangat lemah seorang diri. Begitu Tante ya, satu malam. Ya, jadi dan teman saya Bung Nofri, tentu juga jemaat yang lain tahu kisahnya. Betapa artinya anak-anak ini begitu berat juga, setiap pagi harus bangun sama saya, ikut sama saya pagi, siang, sore. Pagi betul ya Bapak Ibu tahu ya. Padahal Sabtu Minggu harusnya hak dia untuk libur, apalagi udah masuk usia remaja. Akhirnya dia ngomong sih Pak, waktu 2 tahun lalu, waktu dia masuk junior di high school, Pak aku nggak bisa 3 lagi Pak, tolong aku 2 saja. Kamu pilih yang mana? Ada 3 pilihan kan, Norwalk, apa IGNC, apa Covina, mana yang di skip gitu. Oh saya pagi dan siang, sore antar saya ke Starbucks, saya mau belajar. Saya kasih modal $5 setiap hari, dan dia di Starbucks belajar. Saya bukan mau mengatakan apa-apa, saya mau bilang poinnya, pesannya loh, yang tangkaplah pesannya, jangan kisah ceritanya. Dia apply 4 UCLA, UCSD, UC Irvine, UC Riverside. 4-4-nya terima dia. Bahkan UC Irvine kasih dia grant 5.000 kayak uang selain dia diterima. Dia tentukan pilihan, memang dia sudah tentukan pilihan, sudah bicara dengan konselornya dan langkah-langkah ke depan sudah dia bicarakan. Dia tetapkan pilihan di UC Riverside. Maksud saya begini, saya merasa Tuhan kalau ngedengar orang katanya sekolah harus keluar uang, aduh Tuhan tahu lah kemampuan saya. Tapi saya bayar $0 untuk anak yang pontang-panting melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu saya nggak perlu besar-besarkan. Bapak Ibu tahu betapa mereka harus ikut saya pagi, siang, sore, pulang malam, keluar pagi. Saya bukan mengungkit-ungkit dan saya bukan katakan Tuhan kau harus baik karena saya sudah lakukan ini. Bukan itu poin saya, bukan. Karena apapun yang saya lakukan, bahkan diri saya beri untuk dibakar, kata firman Tuhan, nggak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan hidup. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan tugasmu dengan baik, maka Tuhanlah yang berperkara akan hidupmu. Engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu takut akan masa depanmu, engkau tidak perlu takut akan kesulitan hari esok. Kenapa? Karena Dialah yang akan memelihara engkau. Ketika engkau melakukan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Mengapa itu Tuhan taruh di hati saya? Persekutuan yang manis dan ibadah yang menginspirasi. Biarlah kehidupan kita itu menginspirasi orang lain. Lewat pelayanan kita, lewat ibadah kita, pemimpin pujian yang persiapan, penerima tamu, semua yang melayani, semua mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, bahkan juga pengkhotbah meluangkan waktu belajar, mengupdate diri dengan baik, dan semuanya dipersiapkan dengan baik. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan buat. Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang anak muda, Adomiran Judson. Dia baru lulus seminari di kota Boston, di sekolah seminari Alkitab. Dia lulusan terbaik, orang pandai rupanya. Lalu ada sebuah gereja besar di Boston yang tertarik sama dia. Lalu dihubungi, dikasih posisi wakil gembala dengan fasilitas cukup bagus di sebuah gereja besar di kota besar Boston. Wow, semua orang mengucapkan selamat, congratulations for you. Keluarganya senang, dia tinggal hanya dengan mama dan sisternya. Mama dan sisternya sangat senang, karena dia pikir anakku nggak akan pergi jauh-jauh. Dia akan tinggal di Boston, menggembalakan gereja besar di Boston, membantu pengembalaan gereja besar di Boston. Tapi apa yang terjadi? Judson ini menggelengkan kepala. Dia bilang tidak, tugasku bukan di sini. Allah panggil saya jauh ke seberang lautan. Dan dia percaya akan panggilan itu. Fasilitas yang baik itu bukannya dia munafik atau nggak perlu, tapi dia lebih taat akan panggilannya. Lalu dia bilang, tidak Mam, berat memang untuk meyakinkan mamanya, agak berat waktu itu. Tapi dia mempercayai panggilan Tuhan, bahwa aku dipanggil jauh ke seberang lautan sana.
ke Burma. Harganya mahal. Dia tinggalkan ibunya dan sisternya, dia tinggalkan fasilitas yang dijanjikan yang enak, ikut panggilan surgawi. Tapi apa hasilnya, saudara-saudara? Gereja di Burma tumbuh. Lewat pelayanannya 50.000 orang Burma itu percaya Yesus. Dan pengaruh dari hidupnya yang mengandalkan Tuhan, yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan, itu terasa dan dikenang oleh dunia saat ini. Penginjil Burma, Adoniram Judson. Saudara-saudara, kalau engkau melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pasti akan mendatangkan berkat. Amin, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar. Belajar 2 minggu berturut-turut tentang moto gereja yang Tuhan taruh. Mampukan kami Tuhan untuk membentuk satu persekutuan yang manis satu dengan yang lain. Dan juga agar ibadah kami, setiap kehidupan kami, setiap tugas-tugas pelayanan yang kami percayakan, menginspirasi diri kami, bahkan juga orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mampukan kami bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali.